Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqaba al-lailu wan nahar. Amma ba'd. Fa ya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla al-qaili fi muhkami kitabih. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di hari yang berbahagia ini, kita merayakan syiar Idul Adha, hari di mana kita dianjurkan memperbanyak takbir, melaksanakan sholat Id, dan menyembelih hewan kurban. Hari ini puncaknya pelaksanaan ibadah haji di kota Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Secara historis, ibadah kurban tak lepas dari sosok Nabi Ibrahim sang Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim telah memberikan banyak ibrah, suri tauladan kepada manusia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setidaknya ada 3 ibrah, pelajaran berharga dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran pertama, Nabi Ibrahim memberi contoh kesabaran saat menghadapi berbagai ujian. Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya mendapati ragam ujian. Ujian pertama diusir oleh ayahnya Azar karena beda keyakinan dan kepentingan. Keyakinan ayahnya beraliran politeisme, syirik, meyakini banyak Tuhan. Sedang Nabi Ibrahim menganut monoteisme, tauhid, hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya punya kepentingan ekonomi, ia produsen terkenal patung sembahan. Sebaliknya Nabi Ibrahim membawa misi untuk menghancurkan patung-patung sembahan itu, agar manusia hanya menyembah kepada Allah semata. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, seperti dikisahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dia, ayahnya, berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Quran Surat Maryam ayat 46. Setelah mendapat penentangan dari ayahnya dan pengikutnya dan berakhir dengan pengusiran terhadap dirinya, Nabi Ibrahim menghadapi ujian kedua yang lebih berat. Ia dihukum oleh Namrud, rejim syirik dan zalim.
Ibrahim menentang berbagai kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Namrud, membongkar kekeliruan ideologi politeisme, menyembah banyak Tuhan yang menjadi dasar negara. Ibrahim pun divonis dengan hukuman berat, yaitu dibakar hidup-hidup. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Namun berakhir dengan keselamatan karena mukjizat dari Allah kepadanya. Api itu tidak mampu membakarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Setelah melewati 2 ujian berat, datanglah ujian ketiga, di mana Ibrahim diperintahkan mengorbankan putra kesayangannya yang ia tunggu lama kehadirannya. Ibrahim dan anaknya pun rela dan ikhlas siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Semua ujian itu dijalani oleh Ibrahim dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan tawakal merupakan buah kekuatan keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya orang-orang yang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Kecintaan kepada Allah mesti menunda ego, kepentingan dan keinginan pribadi, bahkan mengalahkan sesuatu yang paling kita cintai. Sebagaimana Nabi Ibrahim siap mengorbankan anak yang telah ia tunggui kehadirannya selama 100 tahun. Demikian Ismail anaknya, juga istrinya rela menerimanya. Semua semata untuk taat kepada Allah, karena cinta mereka kepada Allah Sang Maha Pemilik segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran ketiga, Nabi Ibrahim mengajarkan akan ketundukan secara total terhadap syariat Allah. Sebagian kita ada yang merasa berat ketika aturan syariat berbeda dengan kehendak. Sebagian lagi ada yang memilih syariat sesuai dengan keinginan. Jika ada untungnya, ada uangnya, mereka tegakkan peraturannya. Jika dipandang merugikan kedudukan dan kekuasaan, tak malu mereka sebut syariat itu membahayakan hingga tuduhan ekstrim dan radikal. Padahal merasa berat dihukumi syariat, memilih aturan syariat bukanlah sikap seorang muslim, tapi mental orang munafik dan orang kafir. Muslim yang benar adalah menerima Islam secara kafah, totalitas utuh dan menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan
dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nabi Ibrahim telah mengajarkan tentang loyalitas dan totalitas tanpa batas, ketundukan dan ketaatan tanpa kecuali, walau tak sesuai dengan selera, bahkan dipandang irasional oleh akal. Jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami laksanakan. Ibrahim tidak protes kepada Allah. Mengapa wahai Tuhan, Engkau memerintahkan untuk menyembelih anakku? Bukankah itu bertentangan dengan hak asasi manusia? Ibrahim sama sekali tidak mempertanyakan itu kepada Allah. Karena memang sejatinya manusia tidak layak menggugat apa yang diperbuat oleh Allah yang Maha Pencipta. Perbuatan manusialah yang akan dipertanyakan. Apakah mengikuti perintah Allah atau membangkangnya? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di penutup khutbah ini, marilah kita memohon kepada Allah agar diberi keteguhan iman, dikokohkan keyakinan, hidup selalu lurus di jalan kebenaran. Juga kita memohon agar kaum muslimin dijauhkan dari segala bala dan bencana, wabah dan musibah, dijauhkan dari kezaliman dan kejahatan, diturunkan rahmat dan keberkahan, juga diberikan pemimpin siap melaksanakan syariat Islam, membawa keadilan dan kesejahteraan. Kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang dapat mendatangkan azab dan murkanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.